Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan operasi justisi sekaligus penertiban pedagang di Pasar Mardika Ambon pada hari Kamis 5 November 2020. Kegiatan yang dipimpin oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Kota Ambon tersebut turut diikuti Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Operasi justisi dilaksanakan karena pasar merupakan tempat banyak orang berkerumun dan perlunya menerapkan protokol kesehatan di sana. Selain itu, penertiban dilakukan kepada pedagang Pasar Mardika yang sudah menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga menghambat arus lalu lintas di Pasar Mardika. Terkait hal itu, kepada para pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan akan dibongkar lapaknya dan kepada pelanggar protokol kesehatan akan diberikan teguran berupa sanksi sosial. Beni Selano selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon saat diwawancarai mengatakan, pemerintah Kota Ambon tidak pernah melarang pedagang untuk berjualan. Yang pemerintah inginkan hanyalah pedagang tidak berjualan di badan jalan, karena jalan sangat dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat maupun kendaraan bermotor. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan justisi, terutama penertiban protokol kesehatan di pasar. Nah, sebagaimana lihat bahwa pasar memang luar biasa hancur. Pedagang sudah mempergunakan seluruh badan jalan untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Kami tidak pernah melarang pedagang untuk berjualan. Yang diminta oleh pemerintah jangan memakai jalan untuk jadi tempat jualan. Karena jalan ini semua orang memfungsikannya, baik pejalan kaki, baik pengemudi roda 2, roda 4, maupun banyak orang dengan seluruh aktivitas mereka melewati sini. Oleh karena ini hari ini, atas perintah dan atas kewenangan bahkan atas fungsi pasar ini, kita kembalikan untuk menjadi jalan utama untuk dilewati dan dimanfaatkan untuk sebuah orang. Selain itu, kita juga ingatkan masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sesungguhnya tidak menularkan penyakit atau virus dari seorang kepada orang yang lain. Seperti itu. Dua ranperda usulan pemerintah Provinsi Maluku disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rapat paripurna persetujuan dan penetapan ranperda tentang perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi dan ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Luki Watimuri, didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, serta dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail secara virtual. Dua ranperda yang disetujui masing-masing nomor 25 tahun 2020 tentang perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi dan nomor 26 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi. Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, Maluku dianugerahi potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang menjanjikan, di mana terdapat 9 wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik yang masih dalam eksploitasi maupun produksi. Menurutnya, potensi pendapatan daerah yang berasal dari dividen sesuai skema PI 10% dari wilayah kerja Marsela diprediksi akan menyentuh angka 30 triliun per tahun untuk porsi kepemilikan 5% atau setara 60 triliun rupiah per tahun untuk total porsi kepemilikan 10%. Terkait hal tersebut, Pemprov Maluku bersama DPRD Provinsi Maluku kemudian membentuk rancangan peraturan daerah tentang perseroan daerah Maluku Energi Abadi yang merupakan perseroan daerah berbentuk holding dengan modal dasar sebesar 25 miliar rupiah. Kita hari ini menetapkan dua ranperda menjadi peraturan daerah. Yang pertama itu peraturan daerah tentang pendirian
perseroan daerah Maluku Energi Abadi. Dan yang kedua itu adalah peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah Maluku Energi Abadi. Ini syarat dalam rangka pengelolaan PAI 10%. Dan karena itu dengan adanya peraturan daerah tentang pendirian BUMD Maluku Energi Abadi, maka secara otomatis pemerintah dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu membentuk perusahaan daerah Maluku Energi Abadi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi tugas bersama kita adalah bagaimana melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda ini. Karena kita sama tahu tugas utama dari Maluku PT Maluku Energi Abadi itu adalah mengelola PAI 10%. Dan ini anggaran yang cukup besar yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Maluku. Makanya diharapkan sangat dari BUMD Maluku Energi Abadi dapat memanfaatkan semua potensi yang ada untuk bisa mengelola PAI 10% dengan sebaik-baiknya. Kami juga sudah menyampaikan pendapat kami dalam pidato pengantar untuk penetapan program perda ini bahwa masalah sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan PAI 10% atau juga pengelolaan bermasalah, ketenaga kerjaan dan sebagainya, karena itu mendapat perhatian dari PT Maluku Energi Abadi ini, mengutamakan orang-orang di daerah, anak-anak daerah, baik yang punya latar belakang pendidikan berkaitan dengan perminyakan ataupun juga sumber daya yang lain untuk mengembangkan perusahaan daerah ini ataupun sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi kewajiban pemerintah daerah itu adalah menyertakan modal. Ya, karena itu tadi di dalam perda ini kita sudah setujui untuk pemerintah daerah menyertakan modal sebesar 24 miliar 975 juta. Ya. Sedangkan 25 juta lainnya itu ditanggung oleh perusahaan daerah Maluku itu Pancakarya. Yang demikian ada dua komponen atau dua pihak yang menyertakan modal dalam penyelenggaraan perusahaan daerah ini, yaitu pertama adalah pemerintah daerah Provinsi Maluku sebesar 99,99%, dan yang kedua itu adalah PD Pancakarya dengan modal penjaman sebesar 0,1% atau sebesar 25 juta rupiah. Nah, diharapkan sangat agar dengan penyertaan modal ini maka syarat-syarat terpenuhi sehingga perusahaan daerah Maluku Energi Abadi boleh beroperasi sebagaimana yang kita harapkan. Kira begitu. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di tengah pandemi COVID-19 ini melaksanakan berbagai cara agar para pegawai di kantor tersebut tidak terpapar virus. Saat ditemui di Diskominfo Channel, Insinyur Sadli MSI selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menyampaikan bahwa pihaknya selalu menerapkan protokol kesehatan di kantor dengan cara menyediakan tempat cuci tangan di depan kantor, membuka jendela-jendela saat bekerja agar sirkulasi udara berjalan lancar, masih tetap menerapkan work from home bagi pegawai-pegawai yang rentan terpapar COVID-19, dan penyemprotan disinfektan juga rutin dilakukan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjadi contoh bagi dinas-dinas lainnya, sehingga penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran dapat berkurang. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita rasakan, termasuk di Provinsi Maluku, ini dia berdampak pada kinerja pemerintah, termasuk di Dinas Kehutanan. Berbagai langkah kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur Maluku telah mengeluarkan beberapa instruksi edaran dan ditindaklanjuti dengan waktu dan jam kerja. Ada yang kita kenal dengan kerja dari rumah, ada yang kita kenal dengan kerja dari kantor. Dan itu Dinas Kehutanan telah membagi
waktu untuk bagi aparatur sipil negara yang melakukan kerja di kantor dan ada yang melakukan kerja dari rumah. Bagaimana upaya-upaya penanganan Dinas Kehutanan terhadap ASN yang ada di lingkup Dinas Kehutanan? Kita telah menganjurkan untuk mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan kita di dinas ini juga punya ventilasi ruangan yang cukup baik. Kita pagi-pagi itu ruangannya kita buka, jendela buka, dan kita melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan dan di lingkungan Dinas Kehutanan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita tetap berpegang terhadap arahan pemerintah, dan kemarin berdasarkan edaran untuk dilakukan swab, kita telah melakukan swab, dan ada beberapa ASN Dinas Kehutanan yang positif. Mungkin karena pada saat lakukan swab imunnya lagi turun, dan alhamdulillah setelah di swab kembali banyak yang sudah menunjukkan hasil yang negatif. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan aktivitas perkantoran itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sampai dengan hari ini pembagian kerja masih dibagi, ada yang bekerja dari rumah dan ada yang bekerja di kantor. Dalam mendukung Ambon sebagai kota musik, maka Dinas Pariwisata Kota Ambon bersama UNESCO melaksanakan penyusunan Rencana Induk Ambon sebagai Kota Musik UNESCO 2020 sampai 2024. Berlangsung selama 3 hari sejak 3 November sampai dengan 5 November 2020. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Palace tersebut dipimpin oleh Direktur Ambon Music Office Roni Lopis, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Oldrin Parinusa, perwakilan UNESCO dari Polandia dan Jerman, serta turut dihadiri penyanyi-penyanyi asal Ambon seperti Willy Sopakua, Indah Pais, Mariska Muskita, dan masih banyak lagi. Dalam kesempatan tersebut, Roni Lopis mengatakan kegiatan yang melibatkan banyak musisi ini memiliki skema pentahelix, di mana terdapat akademisi, musisi dan komunitas, dan juga para pelaku bisnis musik, serta budayawan musik, dalam upaya menyusun rencana induk perjalanan Ambon City of Music sampai 2024. Dengan demikian, lewat kegiatan ini diharapkan dapat membangun jejaring kerjasama dengan kota-kota musik dunia lainnya. Kegiatan hari ini dalam rangka penyusunan rencana induk pengembangan kota kreatif atau Ambon UNESCO City of Music. Nah, kegiatan ini melibatkan berbagai komunitas pada skema pentahelix, jadi ada keterlibatan akademisi di situ, ada keterlibatan musisi dan komunitas, juga para pelaku bisnis musik sampai dengan budayawan musik, upaya untuk menyusun kerangka sebuah rencana induk perjalanan Ambon sampai dengan 2024, di mana di sini pemerintah Kota Ambon bersama-sama Ambon Music Office dan menghadirkan narasumber dari Focal Point dari Katowice Polandia dan Focal Point dari Mannheim City of Music dari Jerman. Nah, akan bersama-sama mendiskusikan dan juga ada poin tanya jawab antara narasumber dengan para pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, sehingga nantinya dalam konteks besar kita mendapatkan sebuah dokumen penting adanya rencana induk pengembangan Ambon Kota. Dengan demikian maka jejaring networking antara kota-kota musik dunia itu sudah terjalin dengan baik lewat kegiatan ini. Nah, contohnya bahwa kita akan menyumbangkan juga beberapa pikiran kepada kota-kota musik dunia yang lain. Dalam konteks hari ini kita akan banyak menyumbangkan pikiran untuk Katowice dan juga Mannheim, dan dalam konteks itu maka kita juga akan menerima beberapa masukan dari Katowice dan Mannheim. Ini suatu kegiatan yang penting untuk menunjukkan bahwa kita punya jejaring dan bisa bekerja sama dengan kota-kota musik dunia lainnya versi UNESCO.
Selain itu, Mariska Muskita, perwakilan penyanyi Kota Ambon, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya kepada pihak UNESCO agar pekerja seni dapat diberikan pelatihan khusus sehingga dalam profesionalisme pekerjaan dapat diberikan standar budget bagi pekerja seni. Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai kota musik. Sehingga saya inginkan ke depan agar kami sebagai para pekerja seni bisa lebih dihargai dan diberikan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikat sesuai kategori pekerja seni, baik itu pemula maupun yang sudah setara madya. Sehingga dalam profesionalisme pekerjaan ada standar budget bagi kami sebagai pekerja seni, sehingga kami dapat memberikan kenyamanan dan kami bebas beraktivitas untuk berkarya. Pekerja seni adalah orang-orang yang melestarikan budaya untuk tetap hidup, dan pekerjaan seorang seniman banyak bersentuhan dengan masyarakat. Saat ini kami tak lagi beraktivitas seperti biasanya karena pandemi COVID-19 yang memaksa kami sebagai pekerja seni untuk diam di rumah dan berkarya di rumah. Yang kami harapkan agar pandemi cepat berlalu sehingga kami sebagai para pekerja seni bisa beraktivitas lagi. Thank you. Di samping itu, Aldrin Parinusa mengatakan kegiatan kali ini bertujuan untuk mengumpulkan saran dan pendapat dari para musisi, seniman, dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon guna menjalankan Kota Ambon sebagai kota musik dunia, di mana akan dievaluasi kembali pada tahun 2024. Saya Aldrin Parinusa, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, dalam rangka mengisi Ambon Kota Musik Dunia versi UNESCO setelah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019. Kegiatan di kali ini itu tentang penyusunan rencana induk Ambon sebagai kota musik UNESCO 2020-2024. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan saran pendapat dari para musisi seniman yang ada di Kota Ambon khususnya, dan juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif guna mengisi kota musik dunia ini. Istilahnya untuk menyusun program kegiatan dalam rangka mengisi kota musik dunia, karena kita tahu bersama bahwa kota musik dunia ini akan dievaluasi tahun 2024. Otomatis dalam rangka itu, untuk pengembangan kota musik yang istilahnya kota musik dunia dalam jaring kota musik dunia yang sudah ada, ini kita berkumpul untuk memberikan masukan sekaligus menjadi dasar untuk perancangan program kegiatan dalam mengisi kota musik dunia ini dan pengembangan kota musik dunia. Jadi pemerintah kota ini juga merupakan imbas dari perjuangan menjadi kota musik dunia, dan setelah dideklarasi intinya apa-apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan kota musik dunia. Ya, terkhusus untuk pekerja seni di Kota Ambon, sejak Kota Ambon ditetapkan sebagai kota musik dunia, perjuangan sampai ditetapkan itu mau bilang sangat melelahkan. Dan setelah kita mendapat predikat sebagai kota musik dunia, itu beban berat. Beban yang lebih berat, makanya kita harus sama-sama fokus. Kita harus sama-sama mendukung untuk apa yang sudah kita raih ini dapat kita pertahankan, karena suatu waktu predikat ini bisa dicabut lagi. Jadi kita harus saling mendukung. Orang Ambon bilang kita harus keku, sama-sama keku, bukan kuku. Terima kasih.
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN melaksanakan acara konsultasi publik kedua Draft Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kawasan Pusat Kota Ambon yang dilaksanakan pada hari Kamis 5 November 2020 bertempat di Hotel Swiss Bell Ambon dan juga dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Eko Budi Kurniawan selaku Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, serta turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon Antoni Gustaf Latuheru, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Maluku dan Kota Ambon, perwakilan pimpinan BUMN, BUMD lingkup wilayah Kota Ambon, perwakilan PDAM Kota Ambon, PT Dream Sukses Ariando, tokoh masyarakat, akademisi, tim pendamping penyusunan RDTR Kawasan Pusat Kota Ambon dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia beserta unsur terkait. Seusai kegiatan tersebut, Latuheru menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ditjen ATR BPN yang telah datang untuk membantu masyarakat Kota Ambon dalam membuat detail tata ruang khusus wilayah kota yang didominasi Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Ia mengharapkan dalam diskusi yang kedua ini pengembangan Kota Ambon dapat dibicarakan secara serius dan terbuka agar upaya-upaya untuk perencanaan ke depan dalam pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi hari ini kita buat semacam rapat konsultasi ya, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang ya. Mereka datang sebetulnya ini kita mesti mengucap syukur karena mereka datang membantu kita di Ambon untuk membuat rencana detail tata ruang khusus wilayah kota. Ya, nah, wilayah kota ini dominan itu oleh Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Nah, karena itu yang terlibat bersama hari ini di samping dari pusat, tapi juga pimpinan OPD yang terkait, didukung juga dengan pimpinan OPD dari provinsi dan lembaga terkait lainnya, termasuk BUMN, BUMD, kemudian ada juga dari lembaga swadaya masyarakat. Dengan harapan diskusi kita hari ini semua harus bicara ya, supaya pengembangan kota ini ke depan kita mau arahkan kota ini mau jadi apa, itu di sini titik kita bicara. Jadi kalau kita bicara ini secara serius tapi juga harus terbuka, tidak boleh ada yang bicaranya tidak terbuka, supaya upaya-upaya untuk perencanaan ke depan ini bisa betul-betul sesuai dengan kita punya karakteristik kota ini ya. Karakteristik kota ini kan sudah padat ya, sudah bukan padat lagi, sudah sangat amat padat. Karena itu ini kita mesti bicarakan supaya ya ke depan tuh apa yang kita harus kembangkan, apa masih bisa kembangkan lagi, membangun lagi di pusat kota atau dikembangkan ke keluar. Ini yang nanti kita bicarakan sama-sama, termasuk juga bukan cuma membangunnya tetapi perencanaan juga dari infrastruktur yang lain. Termasuk kita bicara soal jalan, kita bicara nanti soal sungai, kita bicara juga soal tempat-tempat hunian, tapi kita bicara juga soal ruang publik, yang itu yang mesti kita lakukan. Dan ini hari ini adalah kita bicara untuk tahap yang kedua ya, untuk memfasilitasi atau memfinalisasi lagi ya semua yang kita pernah bicarakan di tahap pertama ya. Jadi tahun ini kita berharap sungguh bahwa ya di acara yang sungguh luar biasa ini memang harus kita lebih maju lagi ya. Jadi saya bilang teman-teman, jadi walaupun yang hadir ini sedikit, tapi sebenarnya secara virtual banyak yang hadir, ya. Karena kepala OPD semua hadir di sini, tetapi Kades, Raja, Lurah itu mereka ikut secara virtual di tempat mereka bekerja masing-masing. Demikian juga ada LSM yang ikut di tempat kerja masing-masing, ya. Kita berharap ini, tadi saya bilang kita terus melakukan kolaborasi, ya, dengan harapan agar tujuan kita bersama itu dapat capai, menyusun tata ruang, detail tata ruang Kota Pusat Kota Ambon ini secara baik. Terima kasih.